A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatana yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa allimna at-ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin, hadirat, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah karunia-Nya kita kembali dipertemukan melalui sosial media untuk bersama-sama thalabul ilmi mengharap keberkahan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada kekasih kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berusaha mengenal, mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan belajar kembali bersama-sama kitab Safinatun Najah, kitab yang ditulis oleh seorang ulama kesohor dalam mazhab Syafi'i yang bernama Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami Al-Jawi Asy-Syafi'i, ya. Salah seorang ulama yang berasal dari Yaman, kemudian menghabiskan usianya di Indonesia untuk berdakwah dan memberikan kemanfaatan kepada umat dan masyarakat. Insya Allah bersama dengan kitab ini kita akan membawakan kitab yang berjudul Kasyifatus Saja, ya, kitab yang dihadirkan untuk menjelaskan atau mensyarah kitab Safinatun Najah. Kitab Kasyifatus Saja ditulis oleh imam yang mulia pula, ya, dalam mazhab Syafi'i, imam ataupun ulama dari Nusantara yang bernama Al-Imamul Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tantari, ya. Beliau adalah salah seorang ulama yang berasal dari Banten, ya, dari kota Tantar atau Tanatar, ya. Dan insya Allah kita akan mencoba bersama-sama mengkaji dan mempelajari kitab Safinatun Najah. Insya Allah kita akan berusaha mengambil kemanfaatan dan keberkahan dari buku ini. Hadirin, sahabat-sahabat, Bapak Ibu dimanapun berada, kita membahas pada bagian yang kedua dari kitab Safinatun Najah ataupun kitab Safinah. Kitab ini membahas pada bagian yang kedua atau bab yang kedua, Arkanul Islam, rukun-rukun Islam, ya. Faslun bi Arkanil Islam, ya, bab yang membahas tentang rukun-rukun Islam, ya. Adapun nas yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Fadil, ya, Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami, itu beliau mengutip dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Islam itu tegak di atas 5 pondasi atau 5 dasar, ya. Kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau menuliskan Arkanul Islam khamsah, ya, bahwa rukun Islam itu ada 5, ya. Rukun Islam itu ada 5, ya. Perkataan Islam itu digandengkan dengan perkataan arkan, ya. Arkan adalah bentuk plural dari kalimat atau dari kata ruknun, ya, ruknun, ruknani, arkan, ya. Arkanul Islam artinya rukun Islam, ya. Nah, kata beliau arkanul Islam khamsah, ya, bahwa rukun Islam itu ada 5, fala yanbaghi ghairiha, ya, maka tidak ada yang lainnya, ya, tidak 3, tidak 4, tapi rukun Islam itu ada 5 perkara, ya. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syahadah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah tayakkun, ya, keyakinan yang kuat yang terhujam dalam hati
alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan, ya, ay la ma'buda bihaqqin mawjud, atau artinya tidak ada Tuhan, ya, yang wujud, yang layak disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muttasifun bikulli kamali la nihayata lahu wa la ya'lamuhu illahu. Allah itu bersifat dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada batasnya dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa munazzahun an kulli naqsin, dan Allah itu terbebas atau suci dari segala sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang buruk dan sifat-sifat yang tercela. Wa munfaridun bil mulki wa tadbir, ya. Dan Allah itu esa, Allah itu tunggal, ya, dalam kerajaan dan kekuasaannya dan dalam mengelolanya. Wahidun fi zatihi, Allah itu esa pada zatnya. Wa wahidun fi sifatihi, dan esa pula pada sifat-sifatnya. Wa af'alih, dan perbuatan-perbuatannya. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad, ini penggal yang berikutnya dari kesaksian seorang muslim, ya, ketika mengucapkan syahadat. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad siapa? Muhammad ibnu Abdillahi ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf, ya. Dialah yang kita maksudkan adalah Muhammad, anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, anaknya Hashim, dan anaknya Abdu Manaf, ya. Dialah kekasih kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, beliau menyebutkan bahwa ulama berbeda pendapat tentang kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah dia diutus kepada seluruh makhluk termasuk malaikat atau kepada manusia saja. Kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, wa ikhtalafa al-ulama fi bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ulama berbeda pendapat tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dia diutus juga kepada ilal malaikati atau tidak, kepada malaikat ataupun tidak. Alal qaulaini, ya, paling tidak ada dua pendapat para ulama terkait dalam hal ini. Wa jazama al-Hulaimi wal Baihaqi, ya. Syekh Al-Hulaimi atau Imam Al-Baihaqi itu menguatkan pendapat yang mengatakan annahu lam yakun mab'utsan ilaihim, bahwa Rasulullah itu tidak diutus kepada malaikat. Wa rajaha As-Suyuti wa Syekh Taqiyuddin As-Subki annahu kana mab'utsan ilaihim. Tetapi Imam As-Suyuti dan Imam Taqiyuddin As-Subki, ya, ini salah seorang ulama, ya, di samping Imam An-Nawawi yang menuliskan kitab Al-Majmu', ya, Syarhul Muhadzab, kitab yang sangat luar biasa menjelaskan tentang fikih dalam mazhab Syafi'i. Kata beliau bahwa sesungguhnya Rasul itu juga diutus kepada malaikat-malaikatnya. Annahu kana mab'utsan ilaihim wa zada Subki. Bahkan Imam As-Subki menambahkan annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jami'il anbiya. Bahkan Rasul itu diutus kepada seluruh nabi dan seluruh rasul, ya, wal umamis sabiqah, dan umat yang terdahulu. Wa anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam bu'istu ilan nasi kafah. Ini seperti mana yang Nabi katakan dalam hadis beliau, sesungguhnya aku diutus kepada seluruh umat. Syamilun lahum min ladun Adam ila qiyamis sa'ah. Ini artinya hadis itu mencakup seluruh makhluk dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Urajjahu al-Bazari wa zada annahu mursalun ila jami'il hayawanat wal jamadat, ya. Bahkan Imam Al-Bazari, ya, ini menambahkan bahwa Nabi tidak hanya diutus kepada manusia, tidak hanya diutus kepada malaikat, tidak hanya diutus kepada umat-umat terdahulu, bahkan Nabi juga diutus kepada hayawanat, kepada bangsa jin, ya, kepada hewan dan kepada tumbuh-tumbuhan. Min ramlin wa hajarin, ya, wa madarin, baik itu berupa pasir, ya, batu dan lumpur,
ya. Wa zida 'ala dzalika annahu mursalun ila nafsihi. Bahkan nabi itu diutus untuk dirinya sendiri. Ya, di samping diutus kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara pendapat para ulama terkait dengan kerasulan Nabi, apakah dia diutus kepada manusia saja atau juga kepada malaikat dan seluruh makhluk yang ada di dunia. Selanjutnya, ya, dikatakan oleh Imam Al-Bajuri, kata beliau, qad dzakara ba'duhum anna min tamamil iman, di antara kesempurnaan iman orang mukmin, ya, ayya'taqidal insan, hendaknya dia meyakini annahu lam yajtami'u fi ahadin minal mahasini zahirati wal batinah mithla ma ijtama'a fihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang memiliki sifat-sifat kebaikan yang secara zahir ataupun secara batin seperti apa yang Allah berikan, apa yang ada pada perilaku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau teramat mulia, teramat agung dengan sifat-sifatnya yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, tentang kesaksian. Yang kedua, seperti mana ditulis oleh Al-Imam Sumair Al-Hadrami, bahwa yang kedua, ya, dalam rukun Islam adalah mendirikan salat. Ya, wahia afdhalul ibadat al-badaniyah az-zahirah, ya, bahwa salat itu adalah amalan fisik, amalan badan lahiriah yang paling utama, yang paling afdal. Wa ba'daha as-saum tsumma al-hajj. Setelah itu ada ibadah puasa, ada ibadah haji, ada ibadah zakat. Fafarduha afdalul faraid. Kefarduan, kewajiban salat adalah fardu yang paling utama. Wa nafluha afdalal nawafil. Dan sunnahnya adalah sunnah yang paling utama. Wala ya'ziru ahadun pitarkiha madama aqilan. Setiap orang berakal itu tidak boleh meninggalkan salat secara sengaja. Wa ammal ibadat al-badaniyah al-qalbiyah, adapun, ya, amalan ibadah hati seperti iman, wal ma'rifah, wa tafakkur, merenung, wa tawakkul, tawakal kepada Allah, wa sabru, war roja, sabar, pengharapan, war ridha, ridha bil qada'i wal qadar, dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatullah, dan cinta kepadanya, wa taubah, wa tatahhur, dan bersuci minar radha'il, dari segala perbuatan-perbuatan yang keji, seperti katama'i wa nahwi, seperti sifat tamak dan yang sejenis dengannya. Fahiya afdalu minal ibadatil badaniyatiz zahirah, bahwa itu adalah amalan yang paling utama dari ibadah-ibadah fisik yang lahiriah, bahkan termasuk ibadah salat itu sendiri. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis Rasul, tafakkar sa'atan, berpikir sesaat, afdal min ibadah sittina sanah. Berpikir sesaat itu jauh lebih utama dibanding beribadah selama 60 tahun. Wa afdalul jami' al-iman, dan yang paling utama dari seluruh ibadah hati ataupun ibadah badan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat Bapak Ibu dimanapun berada, selanjutnya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya, itu menjelaskan tentang macam-macam tafakkur, ya, macam-macam jenis penungan dan apa manfaat yang dihasilkan oleh mereka yang melakukannya. Qala jumhurul ulama, bahwa para jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan inna tafakkur, bahwa berpikir, tafakkur, merenung itu ala khamsati aujah, ya. Ada 5 cara. Ada 5 cara. Yang pertama, ya, beliau menyebutkan bahwa ada tafakur yang bentuknya fi ayatillahi wa yulzimu tawajjuh ilaihi wal yaqini bihi, ya. Yang pertama adalah tafakur tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengantarkan kita
tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin bertambah yakin kepadanya. Ini tafakur yang pertama, ya. Tafakur yang kedua, fi ni'matillahi wa yatawalladu anhul mahabbah. Kita bertafakur tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Nikmat umur, nikmat usia, ya, nikmat berpasangan bagi yang telah berkeluarga, nikmat anak-anak keturunan, ya, nikmat sehat, ya, dan lain-lain, ya. Maka tafakur yang kedua adalah memikirkan, ya, bertafakur tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dengan itu kita, ya, yatawalladu anhul mahabbah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, au fi wa'dillahi wa yatawalladu anhur raghbah. Yang ketiga, tafakur yang ketiga adalah kita bertafakur pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga janji-janji berupa surga, berupa pahala itu kita semakin besar harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, au fi wa'idillahi wa yatawalladu anhur rahbah. Yang keempat adalah berpikir tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, yang dengan begitu kemudian memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang selanjutnya, yang kelima, ya, bertafakur yang kelima adalah bitaksirin nafsi anit ta'ah wa yatawalladu anhul haya, ya, bahwa kita bertafakur, berpikir pada kelalaian kita terhadap kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak atau belum terpenuhi. Oleh sebab itu kemudian muncul rasa malu kepada Allah karena kita tidak banyak atau belum banyak bisa beribadah dan berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun untuk agama Allah. Ini 5 cara bertafakur seperti mana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Kashifatus Syajah, menjelaskan tentang kitab Safinatun Najah, kitab fikih yang ditulis oleh Imam Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami. Yang kedua, beliau juga menjelaskan tentang makna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, qala ba'duhum mahabbatullahi ala asyrati ma'anin, bahwa cinta kepada Allah itu, ya, dilihat dari 10 segi, ya, bagaimana seorang hamba itu dikatakan mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama, kata beliau, ayya'taqida annallaha ta'ala mahmudun min kulli wajhin bikulli sifatin min sifatihi, ya, bahwa Allah itu, ya, adalah zat yang dipuji dari sudut manapun dengan semua sifat-sifatnya yang maha sempurna. Itu yang pertama, ya, bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Thaniha, yang kedua, ya'taqida annahu muhsinun ila ibadihi, ya, mun'imun mutafaddilun alaihim, ya, bahwa Allah itu selalu berbuat baik kepada hamba-hambanya, memberikan nikmat, memberikan keutamaan, memberikan anugerah kepada mereka. Ya, ini keyakinan yang perlu kita tanamkan dalam rangka menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayya'taqida annal ihsan minhu ilal abdi akbar wa ajal min an yuqabila biqaulin aw amalin minhu wa in hasana wa kathura. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita itu jauh lebih besar, jauh lebih utama daripada apa yang bisa kita lakukan sebagai balasan atas kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Walaupun dia sempurna dan banyak, maka itu tidak akan mampu menyamai, ya, kebesaran dan keluasan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Yang keempat, rabi'uha ayya'taqid, hendaknya seorang mukmin itu berkeyakinan qillatu qadayahu alaihi wa qillatu takalifihi, ya, bahwa sesungguhnya
kendati Allah telah memberikan banyak keutamaan kepadanya, kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada hamba itu sangat sedikit. Ya, tidak seberapa dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, bagaimana menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ayakun fi amti awqatihi khaifan wajalan, ya, min iradihi ta'ala anhu, ya, wa salbu ma akramahu Allahu bihi min ma'rifatin wa tauhidin wa ghairihima, ya. Bahwasanya sepanjang waktunya seorang hamba itu selalu merasa takut, ya, merasa takut, ya, yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama ketika dia berpaling, ya, kepadanya, ya, dan kemudian Allah mencabut apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa makrifat kepadanya dan tauhid kepadanya. Ya. Jadi hadirin, Bapak Ibu, sahabat-sahabat dimanapun berada, inilah diantara cara kita mengungkapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ayyara annahu fi jami'i ahwalihi wa amalihi muftaqiran ilaihi la ghina lahu anhu. Ketahuilah bahwa sepanjang waktu kita, sepanjang usia kita, kita selalu memerlukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti mana yang Allah katakan, ayuhan nas antumul fuqara ilallah, ya. Jadi kalian fakir, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan katakan kita tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat membutuhkan dan memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ayudi ma zikrahu bi ahsani ma yaqdir alaihi minhu. Ya, yang ketujuh, cara kita menunjukkan cinta kepada Allah, hendaknya kita selalu berzikir kepada Allah, ya, dengan sebaik-baik zikir yang mampu kita lakukan. Kedelapan, ayyahrisa ala iqamati faraidihi wa ayataqarraba ilaihi binawafilihi biqadri taqatih. Ya, hendaknya kita selalu berusaha, komitmen menegakkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita, wa ayataqarrab, dan bertakarrub kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah semampu yang dapat kita lakukan. Yang kesembilan, hadirin, cara kita mengungkapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ay yasurra aw yafrah bima sami'a min ghairihi min thana'in alaihi aw taqarrub ilaihi wa jihadin fi sabilihi sirran wa alaniyah nafsan wa malan wa waladan. Ya, hendaknya dia merasa gembira, ya, merasa bersuka cita apabila dia mendengarkan ada orang lain, ada muslim yang lain, ada muslimah yang lain, itu yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah, kemudian bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meninggalkannya. Ya, baik itu berupa kebaikan atau amalan berupa harta ataupun berupa jihad, ya, sirran wa alaniyah, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, ya. Ini diantara karakter orang beriman, dia merasa gembira, senang apabila ada orang yang menyembah, bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10, in sami'a min ahadin dzakarallaha a'anah. Apabila dia tahu ada orang yang berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha membantunya. Ya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara 10 cara kita mengungkapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bandani rahimahullah. Selanjutnya, ya, beliau menyebutkan, ya, dalam hal ini, ya, bahwa ketika disebutkan salat, ya, dan disebutkan zikir, ya, itu adalah merupakan cara kita, ya, mendekat dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya wathalithuha, ya, dari yang dipaparkan oleh Imam
Salim ibnu Sumar al-Hadrami ya adalah membayar zakat, ya, membayar zakat atau mengeluarkan zakat dan menyalurkannya kepada mereka yang berhak mendapatkannya fauran, dengan segera, idza tamakkana minal ada ma'a wujubi ta'mim, jika memang dia mampu untuk mengeluarkan zakat. Ya. Selanjutnya, ya, Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan siapakah yang layak menerima zakat. Ya, seperti mana yang Allah terangkan dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin, ya, wa fi sabilillahi wa bani sabil. Ada 8 asnaf orang-orang yang layak menerima zakat. Fakir, miskin, ya, kemudian amil zakat, ya, kemudian mu'allaf, ya, orang yang berhutang, kemudian budak atau hamba sahaya, orang yang sedang dalam perjalanan, dan fisabilillah. Ini di antara 8 asnaf mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan wahum thamaniyatu anwa, ya, orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Yang pertama, faqirun, seorang fakir, ya. Faqirun wahdahu huwallazi la mala lahu aslan wa kasba kadzalika halalain, ya. Jadi fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak pula memiliki pekerjaan. Wa murad bil kasbi, maksud pekerjaan di sini adalah pekerjaan untuk mencari penghidupan, ya, mencari nafkah untuk kehidupan. Atau orang yang tidak punya uang atau tidak punya harta, la yasuddu min jau'atihi masdan, ya. Dan kalaupun dia punya harta, tapi harta itu tidak mencukupi untuk menanggung kebutuhannya sehari-hari. Min kifayatil umril ghalib alal mu'tamad inda tawzi'ihi alaihi illam yattajir fihi bihaitsu la yablugh an-nisfu ka ayyahtaju ila 10 darahim walau waza'al mal alladhi indahu 'alal 'umril ghalib la khassa kulla yawmin arba'at aw aqal, ya. Jadi orang fakir termasuk orang yang kemudian punya harta, tapi harta itu tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari, ya, kebutuhannya sehari-hari, ya. Misalnya dia memerlukan dalam sehari 100.000 gitu, ya. Maka orang yang fakir itu tidak bisa memenuhi bahkan separuh dari keperluannya, gitu, ya. Jadi orang yang tidak bisa memenuhi separuh kebutuhannya, artinya dia tidak memiliki uang 50.000, ya, tapi kurang dari itu. Nah, ini termasuk kategori fakir, orang yang fakir. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, miskin, ya. Orang yang miskin, ya, itu adalah, ya, orang yang memiliki harta, memiliki pekerjaan, ya, dan pekerjaan atau hartanya itu tidak mencukupi keperluannya sehari-hari, ya. Hanya saja dia masih bisa memenuhi keperluan secara umum, ya. Kalau dia memerlukan 100.000 dalam sehari, maka orang miskin hanya bisa menghasilkan uang misalnya 70.000 ataupun 60.000, ya. Lebih besar dari separuh total kebutuhannya, maka ini tergolong orang yang miskin, gitu, ya. Secara umum, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa orang yang fakir itu ada 3 kategori, ya. Kategori yang pertama, orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. Kategori yang kedua, orang yang tidak punya harta tapi punya pekerjaan, dan pekerjaan itu tidak menghasilkan atau tidak bisa menutupi separuh dari kebutuhannya sehari-hari, ya. Yang ketiga, orang yang punya harta, orang yang punya pekerjaan, tapi juga tidak bisa memenuhi separuh dari total keperluannya sehari-hari. Ini masuk dalam kategori fakir, ya. Adapun selain itu, maka masuk dalam kategori miskin, ya. Jadi orang miskin itu dia masih bisa memenuhi keperluannya sehari-hari, ya, walaupun tidak bisa memenuhi
keseluruhan, ya, jadi hanya sebagian besar saja. Ini termasuk orang-orang yang miskin. Tidak termasuk orang miskin apabila orang itu di bawah tanggungan suami atau orang tua seperti istri, ya, orang tua yang memang wajib ditanggung oleh anak-anak mereka. Maka ini tidak tergolong miskin, ya, tapi mereka wajib dinafkahi oleh suaminya, oleh kepala keluarganya atau oleh orang tuanya, gitu, ya. Yang ketiga, orang yang layak menerima zakat adalah al-amil, orang yang bertugas, ya, mengambil atau menarik zakat. Kasa'in ya'malu fi akhdhiha min arbabil amwal wa katib yaktub ma'tahu arbabuha wa qasimun yuqassimuha au yuqsimuha 'alal mustahiqin wa hashirin yajma'al malak au dhawil sahman la qadin wa walin, ya. Jadi amil ini ada 3 kategori. Pertama, dia bertugas menarik zakat atau mengambil zakat. Yang kedua, yang menulis, sekretaris. Dan yang ketiga, ada yang membagi-bagi atau yang mendistribusikan, ya. Termasuk juga orang yang kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengumpulan zakat, maka mereka masuk dalam kategori amil yang layak menerima zakat. Yang keempat, mu'allaf, ya, orang yang pujuk hatinya untuk Islam, ya. Al-mu'allaf in qusimal imam wa hum arba'ah, ya, bahwa mu'allaf ini itu ada 4 kategori, ya. Yang pertama, aslam walakin du'ifu yaqinin, ya. Dia sudah masuk Islam tapi imannya lemah, ya. Tapi tetap dikatakan iman. Maka orang ini masuk dalam kategori mu'allaf yang dipujuk atau yang dirayu hatinya agar tetap dalam Islam. Yang kedua, qawi walakin lahu syarafun fi qaumihi yatawaqqa bi i'ta'i islamu ghairihi minal kufar, ya. Yang kedua, masuk dalam kategori mu'allaf adalah ada orang yang mu'allaf yang sudah kuat imannya, tapi kita berharap dengan memberi zakat kepada dia, maka ada kaumnya, kelompoknya yang akan ikut masuk ke dalam Islam. Nah, ini kategori mu'allaf yang kedua. Kategori yang ketiga, ya, al-kufar ma yakfina syarrun ma yalihi minal kufar wa man yakfina syarru mani'iz zakah, ya. Yang ketiga adalah orang yang kalau kita berikan dia zakat, maka orang-orang kafir itu tidak akan menzalimi atau tidak mengusik umat Islam, ya. Yang keempat adalah, ya, orang-orang yang kalau kita berikan dia zakat, maka kita juga, umat Islam juga bisa terselamat dari orang-orang yang enggan membayar zakat. Ini 4 kategori mu'allaf yang boleh mendapatkan zakat atau mustahik zakat. Selanjutnya hadirin, ya, yang dirahmati Allah, yang kelima yang layak menerima zakat adalah ar-riqab, ya, hamba sahaya atau budak, terutama al-mukatibun, ya. Mereka yang memang layak menerima zakat karena mereka terikat perjanjian untuk membebaskan dirinya dari majikannya atau dari tuannya, ya. Alhamdulillah sekarang sudah lagi tidak ada perbudakan, ya. Ini mustahik yang kelima. Mustahik yang berikutnya, ya, adalah gharim, ya, atau gharim, orang yang berhutang, ya. Orang yang berhutang itu boleh menerima zakat, ya. Orang yang berhutang itu boleh menerima zakat, dan ada 3 kategori orang yang berhutang. Ada orang yang berhutang untuk dirinya, ya, untuk perkara-perkara yang mubah atau ketaatan, atau mungkin hutang itu dia pernah salurkan untuk berbuat dosa atau berbuat maksiat, tapi dia sudah bertaubat, dan kita yakin bahwa orang ini akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang berhutang yang pertama. Yang kedua, atau ada orang yang berhutang untuk memenuhi keperluan hajatnya, ya, keperluan hajatnya sehari-hari, ya, dan dia kesulitan, ya, untuk hidup jika hutang-hutang itu tidak terselesaikan, ya. Yang ketiga, ada orang yang berhutang itu untuk menjaga atau melerai persengketaan atau pertikaian, ya, di antara 2 kelompok atau masyarakat, ya, maka dia memberikan jaminan, ya.
maka orang ini layak menerima zakat, ya, karena dia telah berhutang dalam rangka menyelamatkan umat dari perpecahan dan permusuhan. Selanjutnya, hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang layak menerima zakat berikutnya adalah fi sabilillah. Orang yang sedang dalam jalan Allah atau fi sabilillah. Siapa mereka? Yang pertama, al-ghuzah, al-mutatawwi'un bil jihad. Ya, ini para sukarelawan atau umat Islam yang terlibat dalam peperangan, ya, dalam jihad. Alladzina la rizqa lahum fil fayu'tuna walau aghniya, ya, yang memang tidak mendapat harta rampasan perang, maka mereka diberikan bagian dari zakat walaupun mereka kaya. Mengapa mereka diberikan? I'anatan lahum alal ghazwi, agar mereka tetap bisa ikut terlibat dan andil dalam jihad untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dalam arti yang sempit, ya, dalam arti yang luas, ya, beberapa ulama mutaakhirin menyebutkan siapa saja yang berjuang untuk agama Allah tidak hanya jihad, maka masuk dalam kategori fisabilillah. Ya. Selanjutnya, Ibnu Sabil. Siapa mereka Ibnu Sabil? Mereka yang sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan ini berhak menerima zakat. Baik dia menerima zakat dari tempat negeri dia berangkat ataupun ketika telah sampai ke tempat tujuan. Yang penting kepergiannya, keberangkatannya bukan dalam rangka maksiat, tapi dalam rangka kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini 8 mustahik, ya, 8 asnaf yang layak menerima zakat. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ya, kita akan bahas tentang Ramadan. Ya. Wa saumi Ramadan. Puasa Ramadan adalah di antara rukun Islam yang diwajibkan. Wa faradha fi Sya'ban, dan bulan puasa Ramadan itu mulai diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua, ya. Minas sanah ats-tsaniyah minal hijrah, tahun kedua Hijriah. Pasama sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat. Nabi pernah berpuasa 9 kali, 9 Ramadan, karena Nabi berada di Madinah selama 10 tahun. Dan kewajiban Ramadan mulai diberlakukan pada tahun kedua Hijrah. Maka tentu tersisa 9 kali Ramadan, maka Nabi berpuasa pada 9 kali Ramadan itu. Hanya saja disebut oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam buku ini, dalam kitab ini, wahidan kamilan wa thaniyatan nawaqis. 1 bulan yang Nabi berpuasa full, ya, tidak ada berbukanya, ya. Sementara 8 puasa atau 8 Ramadan yang lain ada kalanya Nabi berbuka, baik itu untuk alasan peperangan atau bermusafir, sakit dan lain sebagainya, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terkait dengan puasa, ya. Selanjutnya, mengapa Ramadan, ya, diberi nama Ramadan, ya? Imam An-Nawawi Al-Bantani menyebutkan Ramadan diberi nama Ramadan karena ada 2 pandangan, ya. Pandangan yang pertama, bahwa Ramadan itu diambil dari perkataan ar-ramdu yang artinya ihraq, ya. Ihraq itu artinya memproses, membakar dosa-dosa manusia. Ihraq li ramdidz dzunub, ya. Jadi proses membakar dosa-dosa manusia. Karena memang dalam hadis yang sahih kata Rasul apa? As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtanaba al-kabair, bahwa salat fardu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa selama meninggalkan dosa-dosa besar, gitu, ya. Nah, Ramadan dikatakan Ramadan karena dia dosa manusia. Yang kedua, Ramadan dikatakan Ramadan karena memang pada bulan Ramadan itu biasanya terjadi musim panas di negeri Arab, ya. Oleh sebab itu, biasanya orang-orang Arab menamai nama bulan itu berkenaan dengan momen, ya, ataupun situasi ketika itu, ya. Selanjutnya haji, ya. Haji
di antara rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Haji adalah bermaksud berangkat ke Baitullah, menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh kepada siapa saja, ya, yang mampu melakukannya. Ketika Nabi mengatakan wa hajjul baita man istata'a ilaihi sabila, artinya haji umroh itu, ya, satu kali wajib dalam seumur hidup kita bagi mereka yang mampu melakukannya, yang punya perbekalan untuk berangkat ke tanah suci, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka selesai pembahasan bab yang kedua terkait dengan rukun Islam. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan semoga menjadi asbab turunnya keberkahan kepada kita semua, terutama sekali yang memang sedang berharap kerahmatan dan keberkahan agar Allah segera mengangkat musibah dan wabah penyakit ini. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.